Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari SKI bab 4 tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Nah, berdirinya dinasti ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang, sejak dari keinginan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus hingga ia memperoleh kekuasaan dari Hasan bin Ali. Nah, selama pemerintahan dinasti ini banyak sekali perkembangan yang terjadi dalam dunia Islam, mulai dari perkembangan politik pemerintahan, ekspansi wilayah, kemajuan ilmu pengetahuan agama, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut. Asal-usul Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan salah satu kabilah dalam masyarakat Arab Quraisy, memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW karena termasuk keturunan Abdi Manaf. Anak Abdi Manaf yaitu Abdi Syam dan Hashim yang menjadi tokoh dan pemimpin pada dua kabilah dari suku Quraisy. Nah, anak Abdi Syam yang bernama Umayyah termasuk salah seorang pemimpin dari kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Nah, keduanya senantiasa bersaing untuk merebut pengaruh dan kehormatan dari masyarakat Mekah. Dalam setiap persaingan, Umayyah selalu menang karena memiliki harta dan keturunan yang banyak. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi khalifah yang sah setelah memperoleh pengakuan dari seluruh umat Islam dan diperoleh setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah di Maskin pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, peristiwa itu dikenal dengan sebutan Amul Jam'ah. Selama masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah, terdapat 14 khalifah. Mereka adalah 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, masa jabatnya dari 41 sampai 60 Hijriah. Kemudian Yazid bin Muawiyah 60 sampai 64 Hijriah, Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Walid, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Nah, di antara mereka yang 14 tersebut, paling yang menonjol adalah 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz yang nanti akan dibahas. Muawiyah bin Abi Sufyan, masa pemerintahan 41 sampai 60 Hijriah, pendiri dinasti Bani Umayyah. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Harb bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Mawi. Ibunya bernama Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Muawiyah dan bapaknya masuk Islam pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathul Makkah ketika berusia 23 tahun. Tapi pengakuannya ia masuk Islam lebih awal, yaitu ketika Nabi dan umat Islam umroh setelah perjanjian Hudaybiyah atau Yaumul Qadha. Setelah Muslim, Muawiyah menjadi kepercayaan Nabi SAW sebagai penulis wahyu. Nah, kemampuannya dalam membaca dan menulis digunakannya untuk kepentingan pengembangan Islam. Nah, dari sinilah kemudian posisi Muawiyah menjadi semakin penting di dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik ketika itu. Sejak saat itu karirnya dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, masa pemerintahan para sahabat Nabi Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab sampai pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan awal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar, Muawiyah memimpin pasukan perang di bawah bendera Yazid bin Abu Sufyan. Ia bertempur menaklukkan kota-kota di utara, yaitu kota Sidon, Beirut, dan lain sebagainya. Nah, dari situ sinar kecemerlangan Muawiyah mulai tampak. Karena itu, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Yazid diangkat sebagai gubernur Damaskus dan Muawiyah menjadi gubernur Syria atau Yordania pada tahun 19 Hijriah. Nah, setelah Yazid meninggal pada tahun 91 Hijriah, dua wilayah digabungkan dan berada di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Umar pun setuju.
Kebijakan Muawiyah pada masa pemerintahannya. Pertama, pembentukan Diwanul Hijabah, yaitu sebuah lembaga yang bertugas memberikan pengawalan kepada khalifah untuk menghindari ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tidak menyukai khalifah. Ini dibuat karena melihat pada masa khalifah terdahulu ada yang berusaha membunuh khalifah. Oleh karenanya dibentuklah Diwanul Hijabah untuk memberikan pengawalan kepada khalifah. Kemudian pembentukan Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam yang mencatat semua peraturan yang dikeluarkan khalifah dan dicatat di dalam berita acara pemerintahan. Kemudian yang ketiga, pembentukan Dinas Pos atau Diwanul Barid untuk penjagaan di tempat-tempat tertentu. Kemudian pembentukan percetakan mata uang, tujuannya untuk mencetak mata uang yang resmi negara. Yang terakhir, pembentukan Shahibul Kharaj, yaitu dinas pajak. Usaha-usaha Muawiyah dalam pengembangan wilayah kekuasaan Islam. Yang pertama, perluasan wilayah Islam ke Afrika Utara. Nah, usaha ini dilakukan karena para penjajah bangsa Romawi terus melakukan perlawanan di wilayah Afrika Utara. Muawiyah memerintahkan Amr bin As, ia adalah gubernur Mesir, untuk mengatasi persoalan tersebut. Akhirnya Amr bin As mengirim seorang panglima, yaitu Uqbah bin Nafi', akhirnya berhasil menguasai kota Kairouan hingga ke selatan Tunisia pada tahun 50 Hijriah, yang kemudian dijadikan benteng pertahanan dan pusat pemerintahan provinsi dan pangkalan militer untuk wilayah Afrika Utara. Nah, dengan kekuatan tersebut yang tadi ada benteng pertahanan, pasukan Romawi dapat dikalahkan dan terusir hingga ke sebuah pulau-pulau kecil. Nah, meskipun begitu, bangsa Romawi tetap berhasil mempengaruhi bangsa Barbar untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Arab Muslim. Tapi akhirnya bangsa Barbar bisa ditaklukkan di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Muhajir, yaitu pengganti daripada Gubernur Uqbah bin Nafi'. Usaha selanjutnya adalah perluasan wilayah Islam ke Konstantinopel. Nah, Muawiyah berambisi menaklukkan ibu kota Bizantium ini, yaitu Konstantinopel. Oleh karenanya, ia telah menyiapkan pasukan besar terdiri dari 1.700 kapal perang yang lengkap. Nah, pasukan ini dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Mereka menuju pulau-pulau di Laut Tengah. Nah, pada tahun 53 Hijriah, mereka berhasil menguasai pulau Rhodesia. Jadi ini dalam perjalanan ke Konstantinopel mereka menaklukkan di Pulau Tengah, ya, di Laut Tengah. Kemudian tahun 54 Hijriah mereka berhasil menaklukkan Pulau Kreta hingga Pulau Sicilia dan Pulau Arwad yang sudah dekat dengan Konstantinopel. Nah, setelah menaklukkan pulau-pulau di Laut Tengah, pasukan Islam mempersiapkan diri di bawah pimpinan Sufyan bin Auf untuk menaklukkan Konstantinopel. Mereka melakukan pengepungan selama kurang lebih 7 tahun, namun gagal karena benteng pertahanannya sangat kuat. Nah, usaha penaklukan kota ini terus dilakukan pada masa-masa sesudahnya, walaupun pada masa Muawiyah tidak berhasil. Nah, dan baru dapat dikuasai umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Utsmani, ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota itu, yaitu pada tahun 153 Masehi. Nah, usaha selanjutnya adalah perluasan ke timur. Perluasan ke timur seperti Turkistan, Sijistan, Balkh, dan lain-lain. Pada tahun 44 Hijriah, Muawiyah mengirim pasukan di bawah pimpinan Al-Muhallab bin Safarah untuk menaklukkan wilayah Sindus, yaitu daerah yang membentang dari daerah Kabul hingga Multan. Nah, ia berhasil menaklukkannya. Nah, selain menggunakan kekuatan militer dalam menaklukkannya, umat Islam juga melalui pendekatan kemanusiaan dan keagamaan, hingga banyak yang menerima Islam dengan senang hati tanpa perlawanan. Usaha yang dilakukan Muawiyah ini berhasil menambah luas wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah, meliputi wilayah Jazirah Arabia, Anak Benua India, Afrika, dan Kepulauan Laut Tengah. Nah, inilah usaha perluasan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya 3 tadi, ke Afrika Utara, Konstantinopel, dan ke timur. Itulah tadi sebagian penjelasan tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Insya Allah nanti akan dilanjutkan mengenai perkembangannya pada masa Muawiyah dan yang lainnya. Syukron, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.